Halo sahabat hidup, jumpa lagi bersama kami dalam program Dialog dari Hati ke Hati. Masih bersama saya, Katarina Reni Lestari. Saat ini saya sedang mengunjungi sebuah paroki yang ada di wilayah Jakarta Timur, paroki baru. Paroki lama maksud saya, tetapi gedung gerejanya baru dan megah sekali. Hari ini merupakan hari spesial buat mereka. Hadir bersama saya di sini Romo Johann Ferdinand Westheier, PR. Beliau pastor kepala paroki Lubang Buaya Gereja Kalvari. Halo Romo, apa kabar? Kabar baik semua. Iya, gimana Romo? Ini senyum-senyum ceria ini pasti hari ini spesial sekali dong ya? Ya, sangat spesial, luar biasa buat kami. Apa ini Romo? Penabisan Gereja Kalvari? Penabisan Gereja Kalvari. Kenapa istilahnya penabisan? Karena memang gereja ini ditabiskan, disakralkan bagi kemuliaan Allah. Dan prosesnya juga memang bukan sekedar pemberkatan. Kalau pemberkatan kan kita pikirkan dengan percikan. Nah ini dengan berkat, dengan pengurapan minyak krisma oleh uskup. Maka saya kira lebih pas istilahnya pentabisan gereja. Pentabisan, 14 September. Ya. Ini kenapa memilih tanggal 14 sih Romo? Apakah ada makna di balik itu? 14 September itu juga satu perayaan cukup besar dalam gereja ya, dalam tradisi gereja sejak lama 14 September dipahami sebagai saat pemuliaan salib Kristus dengan legenda penemuan salib oleh Santa Helena di Yerusalem sekitar abad ketiga ya, begitu. Maka nama gereja ini Gereja Kalvari dan saya kira pantas kemudian ditabiskan tepat pada tanggal 14 September. Namanya Gereja Kalvari, terasa berat nggak sih Romo bagi Romo dan umat di sini? Ya, itu memang semula demikian. Namun sejak 2017 saya menjadi kepala paroki di sini, saya mengubah cara pandang itu. Semula memang umat merasa gara-gara nama Kalvari ini, maka kemudian gereja ini susah dapat izin membangun bangunan gerejanya. Oh, sempat berpikir seperti itu? Sempat berpikir seperti itu dan cukup rame ya, cukup masif gerakan itu. Namun kemudian saya sadarkan bahwa Kalvari bukan hanya tempat sengsara dan penyalipan serta wafat Tuhan, tapi Kalvari itu juga tempat Tuhan dimakamkan dan bangkit. Sama juga seperti orang bilang, hati-hati, Yesus wafat umur 33. Nah ini kan cara pandang dari satu sisi kan. Yesus wafat umur 33. Jangan sampai kemudian kamu yang udah atau berulang tahun ke 33 habis itu meninggal gitu ya. Ini cara pandang melihat kesengsaraan belaka. Kenapa? Karena pada saat usia 33, Yesus itu bangkit dan hidup selama-lamanya. Sampai saat ini udah 2024 tahun begitu. Jadi cara pandang itu yang mempengaruhi pencapaian suatu tindakan kita. Karena dari cara pandang itulah Yesus itu mengubah masyarakat atau pengikutnya yang lapar kemudian menjadi orang-orang yang berbagi dan saling memperhatikan kepentingan sesama, sehingga kemudian 5.000 orang laki-laki tak terhitung anak-anak dan ibu-ibu itu bisa dapat makan, bahkan tersisa 12 bakul. Nah, 33 tahun Romo menyebut ya ini usia Yesus meninggal ya, dan kemudian bangkit begitu. Ini juga saya dengar usia perjuangan ya dari gereja paroki Lubang Buaya maksud saya. Iya. Boleh diceritakan gimana sih Romo perjuangan 33 tahun ini? Kalau mau dihitung sejak awal mula rencana paroki ini mau dibangun di tempat ini memang lebih lama dari 33 tahun. Rencananya tuh sudah sejak tahun 1981 ketika Keuskupan Agung Jakarta membeli lokasi ini tentu saja. Jadi kalau mau dihitung ya 43 tahun. 43 tahun. Namun 33 tahun itu kami mau tandai sebagai saat di mana umat itu merasa lebih perhatian, lebih fokus, lebih giat untuk memperjuangkan paroki baru ini dan gereja yang kemudian disebut Gereja Kalvari ini.
Ceritanya mulai dengan tahun 1991, di awal tahun itu 25 Maret 1991 itu ada suatu kabar yang tidak terlalu mengenakan sebetulnya. Apa itu, Romo? Keluar surat keputusan Uskup Agung Jakarta ya, Monsinyur Leo Sukoto, untuk membatalkan pembentukan paroki Lubang Buaya dengan berbagai macam persoalan yang ada di dalamnya terkait soal pembagian tanah antara sekolah dengan gereja yang dirasakan tidak sesuai dengan penetapan dari keuskupan dan seterusnya, ada panjang sekali ceritanya. Maka kemudian Monsinyur Leo Sukoto, Keuskupan Agung Jakarta waktu itu mengeluarkan dekret pembatalan pembentukan paroki baru di tempat ini. Kemudian umat juga mencatat bahwa tanggal 14 September 1991 Monsinyur Leo Sukoto menyampaikan lewat Vikjen ya, Romo Sunar kalau nggak salah ya, bahwa Monsinyur Leo Sukoto memahami perjuangan umat Kalvari dan kemudian akan memikirkan kembali untuk pembentukan paroki di tempat ini asalkan ada asalkannya. Iya, asalkan umat berhasil meningkatkan KDB tanah ini. Apa Jadi itu KDB? koefisien dasar bangunan, luasan tapak bangunan harus ditingkatkan dari 5% dan akhirnya kemudian jadi 40%. Kalau seandainya itu berhasil dilakukan, maka Monsinyur Leo berjanji akan memikirkan kembali masa depan paroki baru di tempat ini. Itu hanya selang berapa bulan setelah Maret itu ya? Maret, April, Cukup Mei, lama Juni, dong, Juli. dari Maret ya kan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, setengah tahun Keuskupan Agung Jakarta Monsinyur Leo memikirkan hal itu. Tapi secara geografis sebenarnya tidak terlalu jauh ya? Atau bagaimana, Romo? Untuk menjadi sebuah paroki baru? Ya memang secara geografis agak berdekatan dengan 3 paroki di sekitar yang sudah ada pada saat itu, yaitu paroki Celilitan, paroki Kampung Sawah, dan paroki Jati Bening waktu itu. Maka kemudian ketika itu saat dekret pembatalan paroki Lubang Buaya dikeluarkan oleh uskup, maka 2 paroki yang tadi saya sebut, Kampung Sawah dan Jati Bening ini mulai dalam tanda kutip ya, mengkapling-kapling wilayah Kalvari ini masuk ke dalam wilayah paroki masing-masing supaya pelayanan terhadap umat tidak terganggu. Kisahnya itu berawal dari 25 Maret 1991 saat keluar dekret pembatalan pembentukan paroki. Dan dekret itu nggak pernah dicabut sampai akhirnya kemudian uskup membuat keputusan baru, yaitu 1 Juli 1995 menetapkan berdirinya paroki Kalvari. Ada ini nggak sih tantangan yang dihadapi, kendalanya gitu? Sempat ada penolakan nggak? Penolakan pertama dari administratif pemerintahan itu tahun 93. Keluar surat dari Bakors Tanasda mengatakan tidak menyetujui pembangunan gereja di sini. Nah, namun dengan kegigihan umat itu akhirnya kemudian mereka alih-alih mendirikan gereja, mereka bikin bedeng. Oh, oke. Bedeng, jadi bedeng itu dari tahun 93. 93. Iya. Sejarahnya karena ada penolakan. Karena Kemudian ditolak membuat bedeng. pembangunan gereja di sini, maka dibangunlah bedeng. Dan Kapasitas berapa waktu itu bedeng? kapasitas sekitar 800. 800 muat semua umat. Enggak, jelas tidak. Jadi waktu itu ada beberapa kali misa. Waktu kapasitas awal sekitar 600. Kapasitas awal sekitar 600, 400 sampai 600, lalu kemudian ditambah sayap kiri kanan jadi tambah lagi 200 gitu. Maka memang bedeng ini seperti bangunan yang bertumbuh. Ya, seperti pertumbuhan iman umat Kalvari juga ya. Nah, ini ada cerita lucu nih. Tahun 2020 ketika kami mau mulai mencari tanda tangan pembangunan gereja, itu
kebetulan ada salah satu tokoh provokasi yang sangat hebat di Indonesia itu pas kembali itu di masa COVID ya. Nah itu kemudian kami merasa was-was nih, waduh gimana ini, baru kita mau mulai lagi kok kemudian tantangannya sudah di depan mata begitu. Sempat khawatir saya mendengar berita itu, tapi ketika saya dalam puncak kegalauan itu, seolah-olah saya merasa mendengar bisikan dari Roh Kudus ya. Kamu kerjakan sekarang, cari tanda tangan sekarang. Padahal waktu itu masa COVID di mana ada pembatasan sosial. Cari tanda tangan sekarang atau kamu tunggu 30 tahun lagi. Itu Romo dengar saya dengar suara keras di benak saya gitu. Saya nggak tahu lewat kuping atau langsung lewat kepala. Yang jelas itu ada suara begitu di tengah kegalauan saya. Kerjakan sekarang, cari tanda tangan sekarang atau kamu tunggu 30 tahun lagi. Nah, jelas banget seperti itu, maka saya langsung pada saat itu juga ya, di Hari Pahlawan itu saya 10 November. Iya, saya minta Pak Naryo, Jenderal Purnawirawan itu kumpulkan tim PPG yang ada, langsung rapat di rumahnya, segera kita mulai gerakan saat itu juga. Sampai kemudian bulan Maret itu kami sudah mengumpulkan semua tanda tangan dan sudah mulai memberikannya ke instansi-instansi pemerintah yang terkait. Sebetulnya di bulan Maret itu ada semacam gonjang-ganjing sedikit di wilayah sekitar paroki ya, di wilayah sekitar gereja Kalvari di Lubang Buaya itu ada sedikit provokasi lokal dari warga-warga yang tidak begitu berkenan dengan pembangunan gereja. Masih ada riak-riaknya. Tapi untungnya ada Kiai Ibnu Mulkan datang untuk pertama kalinya ke gereja Kalvari. Beliau siapa? Beliau adalah putra dari Kiai Haji Muhammad Syakrim. Dan mereka ini keluarga kiai di lokal di sini ya, cukup disegani. Pemuka agama gitu ya? Pemuka agama, karena Kiai Haji Muhammad Syakrim itu kan mustasar NU. Dan sudah tokoh yang sangat sepuh di sini, sangat dihargai oleh masyarakat setempat. Artinya memang sebenarnya dari selain bekerja secara senyap tadi, juga sudah mulai kembali sebenarnya menjalin relasi dengan umat beragama lain di wilayah khususnya di sekitar paroki Lubang Buaya ya. Ya sudah itu mulai kalau dilakukan. relasi dengan umat beragama lain itu sudah dimulai dari tahun 2017. Saat saya jadi kepala paroki, kami kemudian mulai mencoba membina hubungan dengan tokoh-tokoh agama yang berpengaruh di sekitar paroki Lubang Buaya dengan sunatan massal, dengan kunjungan-kunjungan dan seterusnya. Nah kemudian Romo gimana? Tadi kan juga menyinggung soal wilayah 3 paroki tadi, ada enclave gitu ya. Di paroki Lubang Buaya sendiri sekarang ada berapa wilayah Romo? Paroki Lubang Buaya ada 8 wilayah dan 43 lingkungan. Banyak sekali ya? Cukup banyak. Umatnya berapa ini? Umatnya 6.850 sekian, fluktuatif dengan 1.740 sampai 50 kepala keluarga. 40 sampai 50 itu juga fluktuatif. Umat di paroki-paroki dengan mayoritas umatnya adalah pegawai, dengan umat yang kebanyakan umatnya itu wirausaha. Nah kemudian soal pertumbuhan iman umat sendiri bagaimana nih dari awal sampai saat ini? Pertumbuhan iman, ya di sini sangat berkembang devosi kepada Maria. Mungkin di banyak paroki umumnya juga demikian. Nah di sini devosi kepada Maria berkembang cukup baik gitu ya. Legio Maria gitu ya, bergerak dinamis? Bukan. Nah itu lucunya, justru kelompok-kelompok kategorial tidak banyak berkembang ya. Kelompok kategori yang saya jumpai tahun 2011, ketika kemudian saya temui lagi sekarang, ternyata jumlahnya tetap sama, orangnya itu aja umumnya. Memang kalau boleh jujur saat ini kelompok kategorial yang paling banyak peminatnya itu Gerakan Doa Imakulata. Entah karena itu kelompok kategorial baru atau karena ini punya sistem yang sedikit berbeda gitu ya, saya kurang paham. Ini internasional ya sifatnya GDI ini? Sifatnya internasional dan memang merupakan
panggilan Maria juga ya untuk mengikuti pesan-pesan dan undangan Maria dalam penampakan di Fatima. Juga misdinar-misdinarnya, ya ini kan menarik sekali ya, dengan jumlah umat yang tidak terlalu besar. Misdinar Kalvari ini pernah 2 kali menggondol juara umum JP2 Cup ya, 2 kali piala bergilirnya itu kami rebut gitu. Wow. Saya kira ini sesuatu hal yang menarik juga ya di tengah umat Jakarta yang dalam tanda kutip mungkin sudah memiliki gereja yang megah. Waktu itu kan gereja belum ada, hanya ada bedeng Kalvari gitu. Nah, kalau ngomong soal gereja sendiri Romo, gereja Kalvari ya secara bangunan ya, singkat saja mungkin Romo, ini boleh diceritakan di dalam ada apa saja Romo, ornamen-ornamennya? Gereja Kalvari saya membayangkannya sebuah makam kebangkitan. Kenapa itu? Ya, kan Kalvari ya. Kalvari selama 33 tahun yang lalu dipahami sebagai puncak penderitaan Tuhan. Yeah. Di mana Yesus itu mengalami penyiksaan, sengsara, disalib, dan akhirnya wafat di puncak Kalvari. Sekarang saya mau memaknainya secara baru dengan gereja Kalvari ini. Gereja Kalvari ini adalah makam kebangkitan. Makam tempat Tuhan bangkit. Maka saya udah tekankan kepada Dewan Paroki dan umat saya di Kalvari ini, di dalam gereja itu tidak akan ada ornamen jalan salib. Ornamen jalan salib akan kami buat di sekitar gereja. Di taman doa? Di taman doa ada, lalu di jalan-jalan di kitaran gereja Kalvari juga ada lampu-lampu jalan dengan desain yang kami siapkan untuk menempel ornamen jalan salib. Nah, jadi umat bisa jalan salib di sekitar gereja. Menarik sekali. Ada juga saya dengar ada satu kekasan juga ya Romo, doa Sator, betul ya? Di Paroki Lubang Buaya ini. Iya, doa Sator itu cukup menjadi kekuatan buat kami. Doa Sator ini kami perkenalkan kepada umat di saat kami sedang mulai berjuang untuk mendapatkan izin gereja itu dengan tanda tangan itu ya. Ketika itu Pak Naryo datang bersama dengan sejumlah tim senyap. Lalu saya bilang ini saat yang paling tepat. Lalu kemudian saya bilang tidak ada kebetulan, yang ada penyelenggaraan ilahi. Sebenarnya saya mengucapkan tidak ada kebetulan, yang ada penyelenggaraan ilahi itu adalah pemaknaan dari Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Artinya apa itu Romo? Sator Arepo Tenet Opera Rotas itu artinya Sator itu Bapa Pencipta, Arepo itu artinya secara tersembunyi, Tenet itu memegang atau mengendalikan dengan penuh keahlian, opera itu artinya secara sungguh-sungguh. Opera itu kan dari kata opus operare ya, tapi di sini dalam posisi ablatif maka mesti diterjemahkan sebagai dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga ya, seperti itu. Rotas itu bentuk jamak dari roda. Jadi Allah pencipta semesta dengan sungguh-sungguh secara tersembunyi menggerakkan, mengendalikan roda-roda. Roda-roda apa? Roda-roda nasib kehidupan manusia. Nah, secara singkat ya kita bisa terjemahkan dalam bahasa Jawa artinya Gusti boten sare atau Tuhan dalam tidak tidur ya. Iya, atau dalam istilah yang saya sebutkan tadi, tidak ada kebetulan, yang ada penyelenggaraan ilahi. Nah Romo, ini gereja sudah jadi megah gitu ya, saya lihat. Apa sih ke depan? Apa yang mau Romo lakukan sebagai kepala paroki ya, untuk kemudian supaya dinamika umat itu semakin meningkat lagi gitu ya, pertumbuhan iman umat juga semakin bagus? Ada rencana ke depan? Kami akan membuat beberapa tradisi, tradisi liturgis yang sudah kami mulai 2 tahun yang lalu. Misalnya Hello Kalvari. Setiap tanggal 31 Oktober itu kan sebenarnya ada malam peringatan para kudus. Kan 1 November kan ada peringatan para kudus kan. Maka 31 Oktober itu kami buat
malam peringatan para kudus, di mana orang muda kami undang untuk kemudian menampilkan figur-figur Santo Santa. Lalu kemudian setiap setiap Jumat Agung kami mau mengingatkan umat akan patung Ecce Homo, Yesus yang dijatuhi hukuman mati. Dan dia dihina, diolok-olok oleh para prajurit dengan jubah ungu dan diberi mahkota duri, suruh megang buluh. Maka pada saat itu juga kami akan mengenakan jubah ungu kepada patung Ecce Homo. Patung Ecce Homo ini ikon paroki kami, ikon gereja Kalvari ya. Lalu kemudian kita kenakan mahkota duri dan tongkat buluh pada patung itu. Pada saat yang sama juga kami akan mengundang umat untuk membersihkan salib utama di rumah mereka yang biasa ditaruh di dinding, dibawa ke gereja. Setelah dibersihkan lalu dipercikan dengan air di bejana suci, bejana air suci di depan gereja, persis di hadapan patung Ecce Homo tadi. Sebelum ibadat Jumat Agung kami akan bikin semacam perayaan kecil mengenakan jubah ungu pada patung Ecce Homo, mengenakan duri pada kepalanya sebagai lambang penyesalan atas dosa-dosa kami gitu. Baru kemudian kita akan mulai dengan ibadat Jumat Agung. Nah, jadi kami mau mencoba menghidupkan legenda-legenda, kisah-kisah seperti itu dalam prosesi tanggal 14 September ini. Lalu tongkatnya nanti akan memakai tongkat salib. Itu 14 September. Lalu bulan November, kita nggak tahu tanggalnya, tapi pada saat pergantian tahun liturgi, yaitu pada Pesta Kristus Raja, patung Ecce Homo ini juga kami akan buat prosesi mengenakan jubah raja, lalu mengenakan mantel kerajaan, dan kemudian mengenakan mahkota raja serta mengenakan tongkat kerajaan gitu ya, sebagai simbol Pesta Kristus Raja, Hari Raya Kristus Raja. Itu tradisi yang akan kami bangun. Dan juga karena sekarang kami punya tiang bendera yang bagus dan lapangan yang baik untuk kemudian mengadakan upacara, maka tanggal 17 Agustus ini saya terinspirasi Romo Hani nih. Romo Hani Rudi kemarin di katedral bikin reaneksi pejuang-pejuang kemerdekaan ini. Saya lihat bagus sekali itu di katedral. Maka kami akan coba buat seperti itu untuk menghidupkan suasana kemerdekaan di saat 17 Agustus. Ya. Menarik sekali sih Romo, tradisi-tradisi yang akan diangkat oleh Paroki Lubang Buaya nantinya ya. Supaya juga nanti bisa keluar juga, siapa tahu paroki lain bisa kemudian meneladaninya gitu ya. Karena saya tadi dengar ceritanya aja udah menarik sekali gitu. Nah, ya, karena gini, paroki kami kan bernama Paroki Kalvari. Iya. Nah, apa yang kemudian menjadi khas dari Kalvari? Ya tentu saja semua kejadian yang ada di sekitar Kalvari. Dan kejadian sekitar Kalvari adalah Yesus yang pakaiannya dilepaskan lalu kemudian disalib. Sementara kita tahu juga dalam Matius 25 Yesus berseru gitu ya. Ya, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Jadi patung Ecce Homo ini bisa berbicara banyak gitu. Kalau kemudian patung itu hanya terpasang di depan gedung gereja dan tidak ada tradisi yang bercerita tentangnya, sia-sia gitu. Saya harus menghidupkan patung ini untuk mengembangkan iman umat kami gitu. Baik, menarik sekali. Nah Romo, yang terakhir ini, mungkin Romo ada pesan ya untuk, bukan mungkin lagi sih, Romo bisa menyampaikan pesan gitu kan kepada umat Paroki Lubang Buaya Gereja Kalvari setelah melewati perjuangan yang lama ya, puluhan tahun gitu ya, 33 tapi sebenarnya lebih dari 40 tahun ya. Begitu, ke depan mau ajakan apa gitu, ada nggak yang mau disampaikan Romo? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, 33 tahun kalau dalam cara pandang saya bukan sekedar saat Yesus wafat di salib. 33 tahun adalah saat kebangkitan Tuhan dan dia kemudian hidup
selama-lamanya hingga saat ini untuk mewartakan terus karya keselamatan dari Allah. Demikian juga 33 tahun adalah penantian kita untuk membangun gereja ini. Sekarang setelah lewat dari 33 tahun adalah saat kita bangkit untuk mewartakan karya ajaib Tuhan ini, cinta kasih Tuhan ini kepada sesama. Kita akan membuat gereja ini menjadi pusat kehidupan sosial. Bukan sekedar tempat kita memuji dan memuliakan Allah saja. Tapi di sini juga adalah tempat kita untuk berinteraksi satu sama lain, membawa keluarga kita dalam kehidupan sosial. Nanti akan ada lapangan olahraga, bisa main pingpong di sini. Di sini juga akan menjadi tempat yang enak untuk ngopi, kudapan-kudapan. Dan kalau Anda sakit, Anda perlu sesuatu, di gereja Kalvari ini juga ada polikliniknya. Tapi bukan poliklinik sebetulnya, melainkan balai pelayanan oleh para relawan-relawan dokter yang sangat berdedikasi bagi pelayanan di gereja Kalvari ini. Dan banyak hal bisa terjadi di sini kalau Anda ikut bangkit bersama kami. Mantap sekali. Saya yakin umat paroki Lubang Buaya mendengarkan pesan Romo ini, ajakan yang begitu bermakna ya bagi mereka. Terima kasih Romo V. Sapaan akrabnya beliau ini Romo V. Tadi saya lupa menyebutkan ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami Hidup TV. Semoga nanti harapan ke depan tradisi-tradisi yang tadi Romo ceritakan juga bisa terwujud ya. Pada akhirnya umat bisa berdinamika dengan baik, pertumbuhan iman juga semakin meningkat lagi. Yang jelas gereja harus menjadi pusat kehidupan sosial. Dan pusat kehidupan sosial itu rohani dan jasmani. Setuju. Terima kasih sekali. Kalau itu terjadi, gereja tidak akan ditinggalkan. Iya. Gitu. Baik, sangat kuat ini rumusan terakhir dari Romo ini. Baik, sahabat hidup, tadi obrolan kami, saya dengan Romo V, sapaan akrab beliau. Saksikan terus kami ya untuk program Dialog dari Hati ke Hati untuk edisi selanjutnya. Sampai jumpa.